Tretan Torpedo Madura dimanapun Anda berada, baru saja saya melakukan diskusi mendalam dengan para jurnalis sport yang ada di Pulau Madura. Diskusi tersebut fokus pada kontroversi pernyataan Ketua PSSI Muhammad Irawan atau yang akrab disapa Iwan Bule yang menyoroti 8 gol kemenangan Madura United atas Barito Putra di laga perdana Liga 1 2022-2023 pada Sabtu malam 23 Juli 2022 kemarin. Berikut kami kutip narasi media massa tentang sorotan Iwan Bule dalam laga perdana Beri Liga 1 2022-2023. Kutipan tersebut nanti saya lanjutkan dengan hasil kajian mendalam para jurnalis senior yang ada di Pulau Madura. Nantinya kami memberikan 3 opsi untuk menyikapi Iwan Bule ini. 8 gol tanpa balas Madura United disorot PSSI. Laga Persija Jakarta versus Bali United membikin Iwan Bule geram. Ketua PSSI Iwan Bule mengomentari sederet hasil laga Liga 1 termasuk 8 gol Madura United dan laga Persija Jakarta melawan Bali United. Madura United menang telak atas Barito Putra, sedangkan Persija Jakarta kalah dari Bali United. Hal ini kemudian yang menimbulkan tanda tanya bagi PSSI, dan Iwan Bule mulai merasa ada yang aneh dengan wasit dan berjanji akan melakukan investigasi. Begitulah narasi yang tersebar luas di media massa, seakan kemenangan besar Madura United dinodai oleh kecurangan. Padahal sebagaimana Tretan Torpedo Madura ketahui, pecinta sepak bola seluruh Indonesia menyaksikan sendiri betapa laga Madura United versus Barito Putra berlangsung fair play, tidak ada pelanggaran yang menuai kontroversi. Gol-gol yang tercipta tergolong bersih, tidak ada yang berawal dari pelanggaran. Bagi kami selaku jurnalis sport yang ada di Pulau Madura, serangkaian kalimat yang disampaikan Ketua PSSI Muhammad Irawan atau yang akrab disapa Iwan Bule ini kepada media seperti di CNN Indonesia terasa nampak disengaja dengan maksud dan tujuan tertentu. Sebab saat menyampaikan hendak menyelidiki skor mencolok yang menurut dia masuk dalam kontroversi wasit, tidak disertai bukti permulaan sama sekali. Itu beda halnya dalam kasus PSIS dan Bali United yang disebutkan bukti permulaannya yakni pada rekaman ulang live televisi. Apalagi kalau dilihat dari struktur susunan kalimat yang disampaikan Iwan Bule adalah siaran pers, bukan menjawab konfirmasi insan pers. Artinya yang bersangkutan memang telah mempersiapkan bahan untuk pers yang disampaikan kepada para jurnalis atau para wartawan untuk kemudian tersebar luas di media massa dan dibaca oleh publik, dan ini sangat mempengaruhi terhadap opini publik di bawah. Si Iwan Bule telah melontarkan narasi yang bagi kami jelas menyudutkan pada Madura United dan berpotensi memperkeruh situasi dunia sepak bola di Madura yang sejatinya sudah kondusif. Atas hal itu, pernyataan Iwan Bule tidak didukung oleh bukti awal sebagai indikasi sebagaimana pada kasus PSIS Semarang maupun Bali United FC. Maka kami selaku jurnalis sport yang ada di Pulau Madura menghadirkan solusi. Ada beberapa pilihan yang bisa kita tempuh, yang bisa dilakukan oleh para supporter dan pecinta Madura United maupun oleh Ketua PSSI Iwan Bule sendiri. Yang pertama, semua supporter Madura penting untuk bergerak langsung ke PSSI, terutama yang ada di Jakarta, meminta Iwan Bule mempertanggungjawabkan karena telah menyampaikan kalimat yang sensitif terkait pesta gol Madura United. Ya, perlulah diselesaikan secara adat Madura. Opsi yang kedua, ya bisa dikatakan ini opsi yang sangat ekstrim. Ketika opsi pertama sudah tak memungkinkan, ini bisa dilakukan, tetapi ini sangat ekstrim dan tampaknya tidak akan pernah dilakukan oleh kita sebagai warga Madura, yaitu
menyingkirkan si Iwan Bule. Ini memang ekstrim, tetapi kami sedikit kecewa. Bahkan banyak masyarakat yang kecewa, pecinta dan supporter Madura United sangat kecewa kepada Iwan Bule, karena masa sebagai pimpinan di lembaga tertinggi dunia sepak bola Indonesia menyampaikan keterangan pers yang menyulut emosi pendukung seperti itu. Pernyataan Iwan Bule sekali lagi tidak didukung oleh bukti permulaan yang cukup mendasar, sehingga hal itu hanya menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat pecinta sepak bola di Indonesia, khususnya para pecinta dan supporter Madura United FC. Ketika opsi pertama dan opsi kedua ini tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh para supporter maupun oleh para petinggi PSSI, terutama oleh Iwan Bule selaku ketua PSSI, maka opsi yang bisa dibilang sangat memungkinkan dan ini bisa menjadi win-win solution ialah mencabut secara terbuka pernyataannya dan Iwan Bule mengaku salah serta tidak akan mengulangi pernyataan yang kontroversial lagi, dan itu membuktikan bahwa Iwan Bule bisa mempertanggungjawabkan diri sebagai pimpinan tertinggi di organisasi sepak bola yang ada di Indonesia. Atau dari Taretan Torpela Madura ada opsi lain yang perlu didiskusikan berkaitan dengan kontroversi pernyataan Iwan Bule ini. Mari kita diskusikan di kolom komentar. Satu hal yang pasti, Taretan Torpela Madura United menang terhormat atas PS Barito Putra. Bukan hanya menang besar, tetapi kemenangan yang diraih oleh Madura United ini tidak berasal dari proses sebentar, proses sederhana. Tetapi Madura United memang sudah bekerja keras di bawah tangan dingin Fabio Fundes, betul-betul mempersiapkan diri untuk menjadi tim yang diperhitungkan di Liga 1 musim ini. Bayangkan Taretan Torpela Madura saja, di saat tim-tim yang lain santai melakukan latihan 1 kali dalam sehari, Madura United mempercepat latihan setelah 2 hari Idul Adha, melakukan pemusatan latihan di Madura United Training Ground. Dan latihan itu tidak hanya 1 kali dalam sehari, tetapi tiap pagi maupun sore para pelatih Madura United Fabio Fundes beserta seluruh jajaran tim dan ofisial merapat ke Madura United Training Ground beserta para pelatih untuk mematangkan persiapan tim agar bisa memberikan warna tersendiri di BRI Liga 1 2022-2023. Begitu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan beberapa hasil diskusi yang dilakukan oleh jurnalis sport yang ada di Pulau Madura berkaitan dengan kontroversi pernyataan Iwan Bule yang bagi pecinta dan supporter dan bahkan mungkin bagi pemain, pernyataan Iwan Bule yang tidak disertakan oleh bukti awal ini sangat menyakitkan. Bahkan di komentar-komentar YouTube yang kami kelola itu banyak netizen yang menyatakan, yang menyesalkan pernyataan Iwan Bule. Misalkan ada hal lain yang mau didiskusikan, mari kita pertegas di kolom komentar. Tentu pernyataan-pernyataan yang kita lontarkan di media sosial, termasuk di kolom komentar di akun YouTube tercinta ini, bernafaskan kemaduraan ya, santun tapi tegas. Kita menghormati, tapi kita juga tidak akan tinggal diam ketika kita dilecehkan kehormatannya. Salam Taretan TV, salam Setong Dara.